Baik, dan kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Saudara saya AJP James, 8 bulan lalu waktu itu saya masih jadi ketua DPR, ada rapat koordinasi dengan Korsubga KPK yang dihadiri oleh Korsubga KPK. Dalam rapat itu dihadiri oleh seluruh OPD. Lalu kemudian oleh Korsubga KPK menyampaikan data-data hasil survei bahwa di Konawe Selatan ini lebih 20% yang namanya lelang proyek itu pengakuan masyarakat itu baku bayar. Kemudian lebih juga 20% masyarakat dalam hasil survei itu dipresentasikan bahwa setiap penempatan jabatan juga bayar. Nah, tentu ini adalah hasil survei yang memang jumlahnya masih dalam tataran entah masih wajar atau tidak. Yang saya ingin tanyakan kira-kira apa langkah-langkah saudara ketika misalnya Anda yang jadi bupati, ya kan? Langkah-langkah untuk mengikis ini pikiran-pikiran atau informasi dari masyarakat, karena hasil survei itu saya yakin ada benarnya dan tentu masyarakat tidak mungkin ngomong kalau misalnya tidak ada sumbernya. Saya kira itu barangkali yang kami butuhkan, langkah-langkah strategi saudara ketika misalnya duduk terhadap dua hal, bagaimana lelang proyek ini tidak orang dapat proyek betul-betul memang benar, tidak diatur-atur. Yang kedua, dalam lelang jabatan juga tidak ada orang baku bayar-bayar, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih saudaraku. Paslon nomor 3. Salah satu misi AJP James adalah mewujudkan good governance atau pemerintahan yang efektif, efisien, dan bebas KKN korupsi. Insya Allah ke depan kerjasama kelembagaan baik di internal eksternal kita akan tingkatkan. Hari ini kita tahu bersama KPK pun ada program MCP atau Monitoring Controlling Prevision. Ya, mudah-mudahan data-data yang diangkat kemudian dilaporkan di pengaduan masyarakat KPK ya bisa kita eliminir di kemudian hari. Saya mau sampaikan satu hal, data yang ada itu tidak valid karena pengaduan masyarakat Dumas lantai 1 KPK itu semua lembaga, semua personal, semua LSM bisa melapor. Tapi ingat, tidak semua yang sampai di lantai 5 atau lantai 7. Sehingga hari ini saya mengatakan data ini tidak valid. Malah, ini boleh saya sampaikan pada Bapak ini mantan Ketua DPR. Malah saya dapat data valid dari KPK bahwasanya masalah pokok-pokok pikiran DPRD ini menjadi sasaran KPK. Ya. Apa buktinya? Sudah banyak anggota DPRD diangkut gerombolan masuk di BUI pada tahanan. Sehingga ini menjadi perhatian kita bersama. Insya Allah kami terpilih, kita ciptakan clean government, good government sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini lagi-lagi saya sampaikan kemarin dalam rapat koordinasi. Kemudian kalau bicara strategi sebenarnya yang kita harap sudah benar tadi, saya setuju. Kita melibatkan kalau perlu ke depan aparat penegak hukum. Kalau kami jadi bupati, kami akan melibatkan dari misalnya kejaksaan. Dalam proses lelang jabatan, lelang proyek, kita libatkan. Supaya betul-betul fair. Kenapa? Saya ambil salah satu contoh. Di Konsel, ada salah satu pejabat alumni APDN pertama. Sampai hari ini sudah mau pensiun, tidak pernah jadi eselon 2. Bahkan dia pernah jadi camat kalau saya tidak salah di Jawa Barat. Ini kan salah satu contoh. Ada apa sebenarnya? Seorang alumni pertama APDN ya sudah mau pensiun tidak pernah mengenyam eselon 2. Tidak main-main loh alumni APDN. Menurut saya harus kita apresiasi ilmunya. Lalu kemudian dalam lelang-lelang proyek ya jujur saja yang namanya data-data itu mungkin tidak valid, tapi bahwa ini hasil survei. Kemudian kalau terkait pokir di DPR itu insya Allah semuanya tidak ada masalah. Ini hanya persoalan dalam sistem perencanaan. Dan ketika waktu itu saya jadi Ketua DPR, saya sudah sampaikan semua pokir-pokir itu harus disampaikan dalam musrenbang. Nah biasa ada yang terlambat teman-teman, tapi saya yakin boleh dicek semua pokir, tidak ada yang siluman, semua berdasarkan usulan masyarakat. Terima kasih.